Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kita masuk dalam segmen tanya jawab. Di dua segmen ini 4 dan 5 kami persilakan para jamaah untuk menanyakan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita terlebih dahulu. Ustadz Tile dan juga Ustadz Zamawan nanti akan menjawab. Kami persilakan Ustadz Ridho Febri dulu ya, nanti Ustadz yang akan menjawab, nanti Ustadz Tile berikutnya. Biar panjang waktunya Ustadz. Nanti biar sekalian grand closing gitu. Oke, baik, kami persilakan Ustadz Ridho Febri terlebih dahulu untuk langsung berinteraksi dengan jamaah. Kami persilakan jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya, silakan. Boleh berdiri? Bapak-bapak dulu, oke Bapak. Boleh langsung berinteraksi nanti ke depan. Oke, silakan disebutkan namanya dan diajukan pertanyaannya, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan dari Masjid Al-Ihsan, wilayah Pademangan, Jakarta Utara ya. Mohon maaf tadi ada kekeliruan Jakarta Pusat. Pak, mohon maaf, itu mic-nya ketutup kayaknya. Agak turun Pak tangannya. Nah, baik Bapak. Al-Ustadz, mohon izin bertanya bahwa sama kita ketahui bahwa perkembangan zaman saat ini memang peradaban manusia semakin tergradasi, terutama akibat IT yang berkembang masif tanpa bisa dikendalikan. Contohnya seperti anjuran melarang merokok, tapi sudah tahu punya akibatnya cuma yang banyak juga yang merokok. Seperti hal ini terjadi pula pada medsos kita. Mark Zuckerberg adalah pendiri Facebook ya. Beliau malah melarang anaknya dengan melakban komputernya, kemudian kamera semua untuk membentengi anak-anaknya. Bill Gates seorang pengusaha pendiri daripada Microsoft ya, itu gitu. Juga begitu. Jadi melarang anaknya menggunakan IT kecuali setelah usia 14 tahun. Bahkan Steve Jobs yang punya iPhone, ya iPhone itu melarang sama sekali anaknya membuka media sosial jika umurnya. Langsung ke pertanyaannya Pak, langsung. Yang kami ingin tanyakan adalah lantas bagaimana Pak Ustadz solusi yang kita jalani sebagai selaku orang tua menghadapi fenomena alam seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wirta tadi ya, Pak Wirta betul ya? Pak Irfan, oke Pak Irfan, silakan Ustaz. Siap, bismillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, emang hal pertama yang harus dilakukan oleh orang tua ketika mendidik anak-anaknya itu adalah menghadirkan keteladanan. Dan sosok puncak dari keteladanan buat anak-anak itu dari seorang ayah. Karena begini, di dalam Al-Quran ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. Di mana 14-nya itu adalah ayah dengan anak, kemudian 2 itu ibu dengan anak. Yang 1 masih samar, tapi itu berupa dialog. Artinya begini Pak, kenapa seorang ibu hanya 2? Karena kalau seorang ibu dekat dengan anak itu biasa. Tapi kalau seorang ayah bisa dekat dengan anak-anaknya, bermain, ada ikatan batin yang kuat, maka itu sangat luar biasa. Kenapa? Kalau seorang ayah dekat kepada anak perempuannya, maka itu akan menimbulkan ketergantungannya seorang anak kepada ayahnya dan akan merasa cukup dan tidak mudah menerima cinta biasa di luaran sana. Mohon maaf nih Bu ya. Kenapa anak-anak kita banyak yang pacaran di luaran? Kenapa? Kenapa? Bukan karena dibiarin, karena anaknya kagak deket sama bapaknya. Betul nggak? Iya, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Dia nerima dengan mudah cinta laki-laki yang belum tentu nanti bakal jadi suaminya. Yang ada mohon maaf, pergaulan anak zaman sekarang kalau nggak ngamilin, dihamilin. Itu Pak. Nah kalau seorang ayah dekat sama anak laki-lakinya, maka nanti anak itu akan terhindar dari perbuatan yang akan menzolimi perempuan. Salah satu contoh, beberapa contoh yang saya dapat di lapangan, ada anak-anak yang mengalami disorientasi seksual. Pernah Pak ngelihat anak laki-laki tapi ngondek? Itu kagak dekat sama bapaknya, karena terlalu dekat sama emaknya. Akhirnya Pak lebih peka sisi perasanya daripada logikanya Pak.
Jadi kalau saya mengatakan apa yang dikatakan sama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika saya riset di lapangan, itu saya membenarkan. Kerusakan anak-anak di muka bumi ini karena ketidakhadiran seorang ayah. Banyak ayah di Indonesia itu ayah-ayah yang bisu. Dia ada secara fisik tapi tidak hadir dalam membersamai tumbuh kembang dari anak-anaknya. Akhirnya apa? Anak-anaknya ketika nakal, siapa Pak yang disalahin? Emaknya, giliran berprestasi, anaknya siapa dulu Bu? Betul Bunda? Betul. Betul. Itu yang jadi masalah Pak. Itu kenapa kita sebagai seorang ayah harus menjalankan peran ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Artinya kita jadi qawwamah. Untuk siapa? Minimal untuk istri kita dulu. Nah makanya ada kabar gembira nih Pak. Dan ini terjadi hanya setahun sekali. Apa? Setiap 1 Syawal, ras terkuat di muka bumi minta maaf sama lakinya. Betul nggak Pak? Nangis-nangis kan? Pak minta maaf dan lain sebagainya. Tapi jam 7 minta maaf, setengah 8 balik ke setelan pabrik lagi. Betul Bu? Ngaku? Nah karena setelan pabriknya udah begitu Pak, Allah melapangkan laki-laki kita nih dalam hal akal. Untuk apa? Biar luas sabarnya, biar lapang pemaklumannya. Kalau kata Quran, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Di Quran surat keempat ayat 19. Kenapa? Karena memang udah setelannya begitu. Nih contohnya, bentuk dari kebengkokan istri kita nih Pak. Mau salah, mau benar, pasti ngambek. Benar nggak Bu? Itu Pak. Itu emang udah setelan pabriknya begitu. Nah, kalau kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan istri, lebih harmonis, satu sama lain menjalankan perannya masing-masing. Begitu tahu ketika pulang rumah ya, didapetin bininya lagi cemberut, Masya Allah, cemberut aja cantik sayang, apalagi senyumnya. Laki di rumah begitu nggak Bu? Laki begitu di rumah nggak? Doain biar tobat, iya kan? Kan suami Bunda bukan bukan Fir'aun. Jadi harus dimulai dari apa? Harmonisnya suami dan istri, peran masing-masing dijalanin sebagaimana mestinya. Sehingga nanti anak mencontoh bahwa kebaikan itu ada di dalam rumah-rumahnya. Sehingga apa? Dia tidak lagi asik dengan gadgetnya. Dia nggak lagi asik dengan perkumpulan motornya, nongkrong sana sini dan lain sebagainya. Karena dia sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu di dalam rumah bersama dengan orang tuanya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Febri.